Suasana berubah menjadi penuh keheranan ketika seorang peserta memperkenalkan dirinya sebagai penganut kapitayan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Inda dzikri sholihin tanzilur rahmah. Ketika orang-orang soleh dikenang, maka akan menurunkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga bersamaan dengan turunnya rahmat ini, hajat-hajat kita, doa-doa kita dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan kita dapat mengunjungi, beribadah, bermunajat di dua tanah suci Makkah dan Madinah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah channel Muhammad Muakid yang dirahmati Allah, dalam salah satu pengajian yang dihadiri pendakwah kondang asal Blitar, yaitu Kiai Haji Muhammad Iqdam Khalid atau yang biasa dipanggil Gus Iqdam, suasana berubah menjadi penuh keheranan ketika seorang peserta memperkenalkan dirinya sebagai penganut kapitayan, sebuah kepercayaan kuno yang berasal dari tradisi kejawen. Pria tersebut bernama Prayogo Priyono atau akrab disapa Mas Yugo, berasal dari Talun Blitar. Dalam dialognya dengan Gus Iqdam, Mas Yugo menjelaskan bahwa dia menganut kepercayaan kejawen dan menjalankan ibadah secara pribadi di rumahnya. Dia juga menyebutkan bahwa keluarganya termasuk istri dan anaknya menganut kepercayaan yang berbeda dengan dirinya. Kehadiran Mas Yugo dalam pengajian tersebut menarik perhatian karena menunjukkan adanya keterbukaan dan keragaman keyakinan di tengah masyarakat. Jamaah channel Muhammad Muakid yang dirahmati Allah, pengasuh Majelis Ta'lim Sabilu Taubah Gus Iqdam menyambut baik kehadiran Mas Yugo dan mengapresiasi semangatnya untuk mencari ilmu dan kebenaran. Ternyata Mas Yugo ini rutin mengikuti pengajian Gus Iqdam, bahkan sampai Kediri, Trenggalek, Sidoarjo, Ponorogo, dan sejumlah kota lainnya di mana Gus Iqdam memberikan ceramah. Mas Yugo selalu hadir. Tidak hanya sekedar ikut pengajian, Mas Yugo juga ikut mencari nafkah dalam setiap pengajian Gus Iqdam sebagai pedagang asongan. Kehadiran Mas Yugo dalam pengajian Gus Iqdam menjadi contoh nyata dari semangat kebinekaan dan toleransi yang harus terus dijaga di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun berbeda keyakinan, masyarakat dapat hidup berdampingan dan saling menghormati. Gus Iqdam sendiri menyatakan bahwa pengajiannya terbuka untuk siapa saja yang ingin mencari ilmu dan kebenaran tanpa memandang latar belakang agama atau keyakinan kepercayaan. Beliau berharap bahwa melalui pengajian ini masyarakat dapat saling belajar dan memperkuat tali persatuan. Jamaah channel Muhammad Muakid yang dirahmati Allah, Kiai Haji Said Agil Sirot, mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU, memberikan penjelasan mengenai kapitayan. Dalam sebuah kesempatan,
Beliau menyampaikan bahwa sebelum masuknya agama Hindu dan Buddha ke Nusantara, masyarakat Jawa telah mengenal konsep ketuhanan yang disebut kapitayan. Kepercayaan ini mengajarkan tentang keberadaan Tuhan yang Maha Esa yang disebut sebagai Sang Hyang Wenang atau Sang Hyang Tunggal atau Sang Hyang Widi yang tidak dapat digambarkan atau disamakan dengan apapun, katanya. Kiai Haji Said Agil Sirot menjelaskan bahwa kapitayan merupakan bentuk awal dari tauhid yang telah ada di bumi Nusantara sebelum kedatangan agama-agama besar lainnya. Meskipun tidak memiliki kitab suci atau nabi, kapitayan mengajarkan tentang keberadaan Tuhan yang satu, yang esa dan tidak berwujud. Kiai Said juga menambahkan bahwa dalam kapitayan terdapat konsep 9 penjaga penjuru yang dikenal sebagai Sang Hyang Bayu, Sang Hyang Siwa, dan lainnya. Konsep ini menunjukkan adanya struktur spiritual dalam kepercayaan tersebut. Kiai Haji Said Akil menekankan pentingnya memahami dan menghargai keberagaman keyakinan yang ada di Indonesia. Beliau mengajak umat Islam untuk bersikap terbuka dan toleran terhadap perbedaan, serta menjadikan Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin. Dalam konteks ini, penting bagi masyarakat untuk terus mempelajari sejarah dan akar budaya bangsa, termasuk kepercayaan-kepercayaan lokal seperti kapitayan. Dengan memahami sejarah, kita dapat lebih menghargai keberagaman dan memperkuat identitas nasional. Kiai Haji Said Akil juga mengingatkan bahwa Islam di Indonesia telah berkembang dengan mengakomodasi budaya lokal, sehingga menjadi Islam yang khas dan damai, aman, tentram. Beliau mengajak umat Islam untuk terus menjaga nilai-nilai toleransi dan kebinekaan dalam kehidupan sehari-hari. Cerita Mas Yugo dan pengajian Gus Ikdam menjadi pengingat bahwa Indonesia adalah negara yang kaya akan keberagaman budaya dan keyakinan. Dengan saling menghormati dan memahami, kita dapat membangun masyarakat yang harmonis dan damai. Jamaah channel Muhammad Muakid yang dirahmati Allah. Sebagai penutup, Kiai Haji Said Akil menegaskan bahwa keberagaman adalah kekayaan yang harus dijaga dan dirawat bersama. Beliau berharap bahwa masyarakat Indonesia dapat terus hidup rukun dan saling menghormati dalam perbedaan. Ala kulli hal wal hasil, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share, bagikan karena cerita ilmu pengetahuan ini sangat bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah war ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.